WeChat sudah ditambahkan ya, nanti kita janjian. Mancing ya, oke aku simpan. Bro, hubungan kita sudah sepakat ya. Bagus kan, bagus-bagus, nanti kalau mau panggil taksi. Langsung telepon menantu saya ya, oke. Air jernih jangan mengalir keluar, kita ketemu lagi ya, oke, sampai jumpa. Kamu simpan nomornya, sudah disimpan. Sepanjang pagi ini, sudah simpan 6 pelanggan. Ini buat apa sih saya kasih tahu ya? Kamu simpan 60 nomor telepon gak banyak ini, namanya apa kamu tahu? Namanya sedikit demi sedikit kedangan pelanggan. Meskipun nanti kamu gak dapat orderan taksi online, kamu bisa mengandalkan pelanggan lama ini, cukup buat kamu. Jadi nanti kamu harus belajar baik-baik sama saya. Mengerti kan? Mengerti, ayah sudah waktunya makan. Saya harus antar ayah pulang makan. Kamu nggak keluar uang bensin kan, mahal nggak? Saya sudah siapkan dari tadi. Ayo. Ayah. Kamu. Ayahmu ini punya perasaan lo bijaksana. Ada juga paha ayam. Kamu nggak suka paha ayam ya, saya aja. Ayah, saya suka paha ayam. Saya mau simpan buat makan terakhir. Ini buat ayah. Ayah tadi capek, ayah makan biar segar. Saya nggak makan, saya makan ini aja. Ayah, kamu gimana PR-nya? Saya kasih tahu ya, PR itu singkatan, kamu tahu kan? Nama lengkapnya apa namanya? Ilmu hubungan masyarakat. Itu ilmu tentang orang dan orang, kamu tahu kan? Sangat rumit. Tolong tepuk-tepuk saya. Ayah makan paha ayamnya. Yuking sudah masuk lama. Kami nggak berani ganggu, mungkin kamu mau masuk lihat. Kalian istirahat dulu ya, saya mau bicara sama dia. Yuking. Saya tahu ayah selalu nggak suka Sijun. Tapi saya takut Sijun sakit hati. Jadi saya selalu berusaha menebusnya. Saya selalu pikir hubungan kita sangat baik. Tapi benar-benar nggak menyangka dia akan. Saya harus gimana sekarang? Kakak, saya tahu sekarang kamu sangat-sangat tidak enak. Tapi kamu tenang saja, kami semua ada di belakangmu. Apapun keputusanmu, baik itu bercerai atau tidak, kami akan mendukungmu. Kakak, di hatiku kamu selalu orang yang sangat kuat. Kamu harus bertahan ya. Baiklah. Terima kasih Yuking. Aku di sini.
Baiklah Pak Wang, soal kontrak apa ada yang perlu disesuaikan? Langsung bilang saja padaku, aku siap kapanpun. Baiklah, beberapa hari lagi aku traktir makan ya. Silakan masuk. Dah. Si Jun sudah lebih baik? Aku bawa. Barang dari Liang Pin datang menjengukmu. Letakkan di sini. Ayah. Ayah ngapain datang? Hari ini aku datang. Terutama untuk Duoyun. Ayah. Apapun itu langsung saja bilang. Hijun. Sudah bertahun-tahun, aku selalu kurang hangat padamu. Kurang baik. Aku tahu kamu menyimpan dendam padaku. Aku tidak menyalahkanmu. Semua salahku aku. Aku minta maaf padamu. Tapi Duoyun padamu sungguh tulus. Itu soal perceraian kalian berdua. Bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Ayah. Karena aku sudah memutuskan. Artinya, aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Begini aku dan Duoyun sekarang. Sungguh sudah tidak ada perasaan lagi. Lebih baik kita segera bercerai. Memberi kesempatan masing-masing. Tidak kamu bagaimana bisa bilang kalian berdua sudah tidak ada perasaan lagi? Si Jun, kamu pikirkan baik-baik, pikirkan tentang kalian berdua. Dulu kita bersama, dulu kalian berdua itu. Mulai dari nol, nikah dengan menyewa rumah. Kan Duoyun biar nggak nambah beban keluarga kalian. Nggak minta mahar sama sekali. Benar nggak? Malah dia kasih tabungannya yang dikumpulin pelan-pelan. Lebih dari 20.000 ke keluarga. Dia bilang itu mahar dari keluarga kalian. Selama ini kalian berdua susah bareng kan? Sekarang hidup makin baik. Gimana bisa bilang gak mau lanjutin? Kan coba pikir lagi. Kalau beneran cerai, anak gimana? Anak aku yang urus. Aku juga gak minta Duoyun bayar biaya nafkah. Dia bisa lihat anak kapan aja, tapi kalau dia sayang sama anak, aku bisa bayar biaya nafkahnya. Kamu beneran mau cerai? Si Jun, aku minta maaf atas kesalahanku. Aku minta maaf, kasih aku muka. Aku bilang maaf, aku hormat. Maaf, aku minta maaf, kamu maafin aku hari ini. Aku baru bangun, kalau nggak aku nggak bakal bangun. Jangan gini ayah. Jangan gini, ngapain sih? Bukan main-main, kita udah dewasa bukan? Cerai ini kamu hormat, minta maaf. Bisa selesaikan. Ini dua keluarga, ada masalah, ada retak. Nggak bisa diselesain. Benur ayah, aku mohon. Biarin kita pisah, biarin kita putus aja. Boleh nggak? Ayah kamu. Ayah bangun nggak? Ayah bangun.
Kiao Kiao, kamu di mana sekarang? Kapan ke rumah sakit hari ini? Hijun, aku ada urusan hari ini. Nggak bisa ke rumah sakit. Urusan apa sih buru-buru? Ayahku mau periksa, aku harus nemenin. Itu penting, buruan. Buru nemenin ayahmu. Nggak usah ke sini. Dah? Halo Pak Wang. Siapa yang nyari aku? Nggak bilang itu. Apa yang terjadi dengannya? Tidak bisa dibicarakan di telepon. Baiklah, baiklah, aku segera ke sana. Tunggu aku sebentar ya, aku tutup dulu. Halo, selamat pagi Pak 15. Dirut Siulan Wang. Menelepon mendesakku, katanya ada sesuatu. Apa ini? Tidak bilang-bilang, misterius banget. Apa sih? Mau kasih kejutan. Ayo lihat foto-foto ini. Tidak asing kan? Ini foto-foto lama kantor kita ya, betul? Puluhan tahun perjalanan kerja semua ada di sini, ya? Ya ampun. Banyak foto yang belum pernah kulihat, belum kan? Belum lihat yang ini. Ya, siapa yang mengurus ini semua? Kiao Kiao yang mengurus. Dia bilang kalian kenal. Chiao Dangan, Sukarla membantu kita memperbaiki banyak foto lama. Kasihan anak ini, kasihan, tidak apa-apa. Ini semua kewajibanku. Lihat yang ini. Lihat dirimu dulu, masih muda sekali. Tentu saja umur 26-27 tahun. Masih muda dong ya? Ini foto waktu kamu baru masuk pabrik, ya lihat masih imut. Baru mulai kerja, belum tahu apa-apa. Pak 15, waktu muda Anda cantik sekali. Dan sangat berwibawa ya. Kalau wajahnya seperti sekarang pasti bisa jadi artis. Ya, kemari. Ada apa? Dirut Wang, foto-foto lama ini seharusnya tidak boleh diakses orang luar. Kiao Kiao bukan orang luar, dia relawan. Sudah datang 2-3 kali. Anda tahu siapa dia? Langsung menerimanya sebagai relawan. Meskipun kekurangan staf, kita tidak bisa sembarangan merekrut orang. Dirut Wang. Dia juga bukan dari lingkungan sini. Kita tidak tahu latar belakang pribadinya. Latar belakang keluarga, sifat pekerjaan, karakter moral seseorang. Harus melalui seleksi bertahap. Anda setujukan? Ada apa? Kenapa sih menurutku cewek ini? Orangnya baik kok. Pokoknya menurutku kita tidak boleh buru-buru merekrut orang. Urusanmu jadi relawan ini tunda dulu saja. Siulan. Pak 15. Apa ada masalah? Anda menentang saya jadi relawan? Benarkah hanya karena masalah pemeriksaan? Saya sudah kasih muka di depan Direktur Wang. Kamu malah tidak mau mengalah. Alasan sebenarnya saya menentangmu. Kamu tidak sadar ya? Saya tahu. Anda salah paham saya sebagai orang ketiga. Benarkah? Saya tidak merasa salah paham. Anda percaya atau tidak? Saya benar-benar bukan orang ketiga, bahkan bisa dibilang salah satu korbannya. Apa maksudnya? Sudahlah, yang benar akan terbukti sendiri. Nanti Anda akan tahu. Saya bersedia menerima pemeriksaan sebagai relawan dan bisa menyediakan semua dokumen yang diperlukan. Sesuka hatimu, Pak 15. Waktu mengatur foto, saya menemukan beberapa foto solo Anda sangat bagus. Saya sengaja mengaturnya untuk diberikan pada Anda, tidak perlu. Saya tidak pernah bergaul dengan orang ketiga.
Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Sudah cukup lama saya bertaruh dengan diri sendiri. Bertaruh bahwa kamu akan keluar untuk menghirup udara segar. Bagaimana kalau saya tidak keluar? Berarti kamu sudah tidur. Setidaknya membuktikan suasana hatimu masih baik. Bagaimana kakak perempuanmu? Sebenarnya, saya rasa perkataan ibumu juga benar. Masalah keluarga kami terlalu banyak, terlalu merepotkan. Dia melindungimu, tidak ingin kamu bersama saya, itu juga benar. Tidak merepotkan sama sekali. Saya hanya merasa kamu sendirian. Menanggung beban keluargamu terlalu berat. Saya sangat kasihan padamu. Jadi semakin ingin merawatmu. Terima kasih. Dengan adanya kamu sebenarnya, bukan hanya saya rasa. Ayah dan ibuku, mereka akan merasa jauh lebih tenang. Semuanya akan semakin membaik. Kita adalah satu keluarga. Udah. Nggak apa-apa. Mau aku temenin gak? Tidur dulu ya. Selamat malam. Cepetan tidur. Halo, Halo, apa kabar? Permisi, ini perusahaan 11 Qiangyang Property Limited enggak? Nama saya Guan Shenlei, iya. Beberapa hari lalu saya udah kirim CV online. Iya, melamar jadi supir tetap. Lowongannya udah tutup, bukan apa-apa. Halo. Baby, aku nggak bakal biarin Guan Yuking meremehkan aku. Aku pasti bakal berusaha keras. Berusaha, aku harus buktiin ke kamu. Serius nih. 2 mimpi buruk cowok. Miskin dan botak. Aku dua-duanya. Udah jam 2 nih, Kiao, kapan datengnya? Abang Sijun, papa aku mau periksa. Aku harus nemenin dia. Halo sayang, kenapa? Baby kecil. Kamu udah makan belum? Lagi makan nih? Malam ini, nonton film yuk, film layar lebar. Udah lama nggak nonton. Hari ini nggak bisa, aku harus serah terima kerjaan. Harus lembur nih? Udah tahu sih, nonton yang jam 10:30 aja. Masih ada tayangan jam 10:30. Hari ini nggak deh, tunggu kerjaan aku selesai semua. Kayaknya bakal lama kalau kamu udah selesai kerja. Cepetan pulang istirahat ya, oke? Ya udah. Jangan terlalu capek ya. Jangan sampai kelelahan. Dah. Ada orderan baru nih. Ini mau ke Kuomau. Nyupir 20 menit, macet sejam. Bensin aja nggak cukup, ngapain sih? Berhenti nyupir, siapa yang pergi, siapa yang botak? Nggak mau. Baby kecil, babyku.
Perawat tolong aku sesuatu. Nanti pas kamu makan, bisa nggak kamu sekalian beliin aku makanan? Kalau keluarga kamu gimana? Aku keluarga aku. Dia sibuk, dia nggak bisa dateng. Dan aku masih agak pusing. Aku takut kalau aku sendiri yang pergi. Nanti ada apa-apa lagi. Oke, tunggu sebentar ya. Aku yang beliin buat kamu. Oke, makasih ya. Dokter 15. Tante Ding. Kamu masih ingat aku gimana kabarnya? Ada yang nggak enak ya? Nggak, kamu dokter yang hebat. Aku nggak ada yang nggak enak sama sekali, Dokter 15. Kamu udah nyelamatin nyawa aku. Aku nggak tahu gimana ngucapin terima kasih. Waktu sebelum operasi kemarin, keluarga aku kasih kamu amplop, kamu nggak mau terima. Bikin kita semua kaget. Kita pikir kalau kamu nggak mau terima amplop penyakit aku, pasti nggak bisa sembuh. Ternyata operasinya sukses banget. Jadi aku bikin ketupat sendiri. Khusus buat kamu buat ngucapin terima kasih. Tante Ding, kamu terlalu baik, yang penting kamu sembuh. Itu udah cukup buat aku. Tapi ketupat ini nggak melanggar aturan kan? Kamu harus makan ya. Aku datang dari jauh. Oke, lain kali jangan lagi ya. Oke. Dokter 15, kamu baik banget, masih muda. Tampan lagi. Aku datang ke sini. Pengen jadi mak comblang. Pengen kenalin anak aku ke kamu. Lihat-lihat, cantik banget. Tante Ding, makasih ya. Tapi aku udah punya pacar, lihat. Dia cantik kan? Pacar kamu pilot ya? Keren banget. Cocok. Ya udah, lihat ini. Dokter 15, maaf ya. Belum paham situasi. Gak apa-apa. Tapi Zongzi ini harus kamu makan. Baiklah Tante Ding, lain kali jangan bawa barang-barang lagi. Kalau benar-benar ingin berterima kasih, rawatlah tubuhmu dengan baik. Jangan datang ke rumah sakit lagi. Baiklah, tenang saja. Aku akan merawat diriku dengan baik, Dokter 15. Kalau begitu aku tidak mengganggumu lagi, aku pulang dulu. Baiklah, jaga diri. Oke. Baiklah, sampai jumpa lagi. Pasien berikutnya. Suamiku, apakah kamu merasa lebih baik hari ini? Jauh lebih baik, istriku. Masakanmu tetap yang paling enak. Setelah sembuh aku akan memberimu makanan bergizi. Oke, aku sangat merindukan sup ayam buatanmu. Benar, beri aku makanan bergizi. Beri aku makanan bergizi, masak dengan baik, oke? Kamu rawat dirimu dengan baik. Baik. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. 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 Terima kasih. Ada masalah ya? Ada masalah buruk, jangan dipendam sendiri, jangan dipendam sendiri. Katakan saja biar aku juga senang. Aku ada masalah apa menabung untuk menikah. Menabung sampai aku hampir botak. Kekurangan uang itu mudah. Aku punya bisnis, mari kita kerjakan bersama. Mari kita ikut undian bersama. Kamu mau beli rumah apa? Ayo, aku akan memberitahumu, ayo. Ayo. Ada apa? Sepatu, undian sepatu. Ciao. Maaf, Si Jun. Beberapa hari ini sibuk urusan ayahku. Tidak sempat merawatmu di rumah sakit. Bagaimana pemulihannya, kepala masih sakit tidak? Aku bilang juga kamu terus matikan ponsel. Aku juga tidak tahu kenapa. Bikin aku khawatir, aku baik-baik saja. Saya sedang pula dengan baik. Bagus, tenang saja. Besok saya akan keluar dari rumah sakit, saya akan menjemputmu.
Kalau kamu sibuk di sana tidak usah datang. Kalau ada waktu datanglah. Pasti datang besok ketemu. Oke, besok ketemu. Masih ada yang tidak nyaman. Tidak ada, hanya sesekali kepala masih pusing. Yang lainnya baik-baik saja. Maka hari ini bisa keluar dari rumah sakit. Benar. Saya dengar dari Yuking, kakak Do-yun setiap hari sendirian. Terkunci di kamar, tidak makan dan minum, ini sangat merusak tubuh. Bagaimana? Kamu juga datang untuk menjadi juru bicara jika kamu juga menasihati saya untuk rujuk dengan Do-yun. Benar-benar tidak perlu. Biarlah kita berpisah dengan baik. Benar, kita semua sudah dewasa. Tetapi dalam bertindak, sebaiknya jangan meninggalkan penyesalan. Ya dokter 15. Kamu orang baik, kamu menyelamatkan nyawa adik saya. Saya sangat berterima kasih padamu. Jadi, sebagai orang yang sudah berpengalaman, saya menasihatimu. Jangan cari anak perempuan keluarga Guan. Benar, bukan berarti anak perempuannya tidak baik, tetapi dengan keluarga mereka. Anak itu ada di sana, keluarga Guan. Benar-benar tidak akan memperlakukan menantu dengan baik. Pada akhirnya kamu akan seperti saya. Kamu akan mendapat banyak celaan. Terima kasih, tetapi saya merasa keluarga Paman Guan sangat baik bersama Yuking. Bersama keluarganya saya sangat bahagia. Baiklah, kamu jaga diri. Baik, terima kasih Dr. Su. Ini pasti akan merugikan. Kakak Sijun, kamu baru saja keluar dari rumah sakit, tidak perlu pulang dan istirahat. Kiao, saya mengajakmu keluar adalah untuk memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Baik, katakan, saya mendengarkan. Seperti ini. Saya sudah memutuskan untuk berbicara jujur dengan istri saya. Tetapi prosedur perceraian mungkin agak rumit karena melibatkan anak. Saya memutuskan untuk melepaskan harta. Karena dia membesarkan anak, tidak mudah, tetapi kamu tenang. Saya telah mengumpulkan pujian selama bertahun-tahun. Jaringan dan pengalaman saya pasti bisa beri Anda rumah yang hangat dalam waktu singkat. Saudaraku, apa yang kamu katakan? Aku bingung. Kau ada di mal. Kau bilang kau menyukaiku. Bicaralah dengan hatimu. Aku juga sangat menyukaimu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil langkah ini. Tidak lagi mempertimbangkan beberapa lainnya. Tunggu faktor rumit saya. Tunggu sebentar. Hari ini bukan hari April Mop, kau bercanda. Apa yang terjadi padamu? Aku tidak bercanda denganmu. Aku selalu memperlakukan kamu sebagai kakak. Kakak laki-laki. Ya, hari itu aku bilang aku suka padamu. Tapi seperti itu. Ini mirip dengan orang yang dicintai. Kakak suka kakak. Aku selalu memperlakukan kamu sebagai kakak. Mungkin membuat Sunzi dan keluarganya salah paham. Tapi aku bisa menjelaskan. Kami tidak mengatakan apa-apa. Kakak ipar ini tidak bisa salah. Bagaimana kita bisa salah paham? Ibu, ayah, ibu. Maaf. Aku mohon maafkan aku. Jijun apa yang kau lakukan?
Duduk. Jangan, aku tidak layak duduk. Kau bisa membuatku berdiri di sini hari ini. Sudah terlalu banyak. Ayah, aku benar-benar gegar otak. Itu berantakan. Aku sudah lama kembali dan berpikir, bagaimana aku bisa berada di rumah sakit. Katakan begitu banyak bajingan. Aku gila. Bagaimana aku bisa bercerai dengan Duoyun? Aku sangat menyesal. Ibu dan ayah benar-benar. Aku mohon kalian bisa memaafkan saya sekali. Hee-jun ya. Kau bisa mengetahuinya. Chen, kalian sudah sangat besar. Kalian tidak memikirkan diri sendiri. Kamu juga harus memikirkan anak, benar kan? Benar, Anda benar. Kalau sudah tahu salah dan mau berubah, maka kami juga tidak akan menghukum mati. Ayah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau begitu, Ibu, bagaimana dengan Duoyun? Duoyun Hee-jun sudah datang. Ayah dan ibu akan keluar sebentar. Kalian ngobrol saja. Baik. Duoyun. Aku sengaja membelikanmu kue matcha. Yang paling kamu suka. Mungkin kamu makan dulu baru ngobrol. Duoyun. Kali ini aku benar-benar salah. Aku tidak mencari alasan apapun. Aku sudah memikirkan banyak hal setelah pulang. Apa yang aku katakan di rumah sakit itu hanya amarah. Dari lubuk hatiku, aku tidak ingin bercerai denganmu. Sungguh tidak ingin. Bisakah kamu memaafkanku? Duoyun, aku mengalami gegar otak karena jatuh. Aku tidak sadar. Aku tidak tahu apa yang aku ungkapkan saat itu. Apa yang aku katakan itu bukanlah keinginan sejatiku. Lihatlah, demi Chen. Aku berjanji padamu. Kedepannya aku akan berbakti pada orang tua. Aku akan mencintai keluarga kita ini baik. Chen Hee-jun. Kita putus saja. Apa katamu? Maksudku, kita bercerai saja. Kamu. Jangan bercanda, Duoyun. Jangan bercanda seperti ini. Kamu lihat, ini sudah membuat orang tua sangat kesal. Aku sudah sangat merasa bersalah. Bagaimana kamu masih seperti ini? Siapa yang tidak bertengkar di rumah? Ada keluarga yang setiap hari bercerai tapi tetap baik-baik saja. Hidup seumur hidup. Aku mengerti, aku tahu masalahmu. Di mana, Duoyun? Aku bersumpah kepada langit. Aku dan Lang Kiao itu tidak ada hubungan apa-apa. Benar-benar tidak ada. Kalau ada sedikit saja, aku akan ditabrak mobil saat keluar rumah. Aku benar-benar aku paling hanya ada sedikit, sangat sedikit selingkuh secara batin. Apa kamu pikir selingkuh batin tidak dianggap selingkuh? Itu paling hanya lamunan. Lagi pula, hanya sedikit sekali. Bagaimana bisa dianggap selingkuh? Semuanya adalah penipuan dan pengkhianatan. Apa bedanya? Kamu lupa dengan kata-katamu sendiri ya? Kamu bilang, sudah lama tidak punya perasaan padaku. Bersama aku seperti hari-hari yang tak berujung.
Aku benar-benar tidak menyangka. Hidup bersama selama ini orang yang paling dekat dan tercinta, penuh dengan ketidakpuasan dan kebencian. Sangat menakutkan. Sekarang aku baru sadar sebenarnya kita berdua. Kita berdua sudah lama tidak punya perasaan yang sebenarnya. Kamu pikir pernikahan seperti ini masih bisa dilanjutkan? Kamu pergi saja. Duo Yun. Masih bisa dilanjutkan, beri aku satu kesempatan lagi ya. Masih perlu. Kamu bilang orang lain bisa bertengkar-tengkar. Hidup seumur hidup. Mungkin ada yang bisa menerima, bisa bertahan. Ada yang bisa menutup satu mata. Tapi aku tidak bisa. Karena aku tidak bisa menerima pernikahan palsu ini. Duo Yun, karena Chen Hee-jun sudah berubah pikiran, kamu harus memberinya kesempatan untuk memulai lagi kan. Kita mundur selangkah, kamu juga harus memikirkan diri sendiri. Kalau benar-benar bercerai, kamu hidup dari apa? Aku memikirkan diri sendiri. Karena itu aku memutuskan untuk bercerai. Kamu bilang apa sih? Dulu Chen Hee-jun benar-benar mencintaiku. Saya baru saja mengabaikan penolakan Anda dan memutuskan untuk menikah dengannya. Sekarang dia sudah tidak punya perasaan padaku lagi. Saya juga bisa dengan tegas meninggalkannya tanpa cinta, tanpa kehangatan. Apakah itu masih bisa disebut rumah? Hidup hanya beberapa puluh tahun. Saya tidak mau hidup dengan setengah-setengah. Ayah, jangan khawatir. Saya sudah memutuskan. Ayah, selama bertahun-tahun ini, saya belum pernah mengucapkan terima kasih pada Anda. Anda tenang saja. Saya pasti akan hidup dengan baik. Aku mencintaimu, Ayah.
Ayah minum air. Lei, bukankah sudah saya bilang? Minumlah air gaji saya. Kamu bilang beli air tidak perlu uang ya? Ayah Anda tidak mengerti. Air Nongfu Spring mengandung mineral alami. Minum itu baik untuk tubuh kita. Mana bisa dibandingkan dengan air goji Anda? 1 butir goji bisa menandinginya, nanti saya akan memesan. Air ini untuk keluarga kita Anda, bilang mengemudi sepanjang pagi. Anda hanya untung 56,8. Box makan Anda setidaknya 4,50. Anda masih mau beli air lagi? Hidup Anda cukup mewah ya, tenang saja ayah. Uang yang saya habiskan bukan uang dari mengemudi online. Anda masih punya uang lain ya?